Shalom, berjumpa kembali di dalam channel Belajar Dunia Roh. Salam saudara-saudara, saya lama sekali belum bisa dibilang lama atau tidak, karena saya sibuk dengan murid-murid yang baru. Ada banyak sekali, 100 murid, dan mereka belajar untuk mengaktifkan manusia roh, belajar dunia roh, dan mereka dari pertanggal 1 buka, tanggal 6 itu sudah pada buka, tanggal 7, tanggal 8 sampai hari ini itu sudah sebagian sudah banyak yang buka panca indera roh, mata, telinga, ya, indera perasaan, itu indera kulit, ya. Itu jadinya saya bersuka cita, bahagia, terharu. Mereka itu demikian antusias dan secepat itu. Dalam hitungan hari itu langsung terbuka, dan kelihatan semua strategi iblis. Ada yang mau menyerang, dia tampak dulu, ya. Semua bahkan melihat ada pembicara yang dilihat yang sudah terima cairan itu sudah berbeda wujudnya itu, sehingga mereka itu dibukakan, mengerti akan semua yang terjadi di dalam kehidupan ini. Jadi bisa mengerti ini benar atau salah itu, ya. Ada yang lagi tidur, ya, lagi tidur, ditepuk-tepuk pundaknya sama malaikat, ya. Malaikat hadir secara nyata, ya, ditepuk-tepuk itu pundaknya, disuruh doa. Itu luar biasa. Banyak kesaksian-kesaksian dari yang murid-murid belajar untuk membuka 5 panca indera roh. Ada yang langsung bahagia, saya terharu, ya, mereka. Ada yang kesaksian, aku semakin mencintai firman, Bu, saya mencintai firman sekarang. Ada yang bilang aku bahagia setelah dilepaskan itu. Aduh, sukacita sekali, sudah tak terkatakan katanya. Saya mengucapkan selamat untuk murid-murid yang sudah terbuka 5 panca indera rohnya. Tinggal kamu gas, baca terus, semakin kamu baca semakin tajam, dan untuk melayani dirimu sendiri, melayani keluargamu, dan keluar, ya. Selamatkan banyak jiwa-jiwa untuk Yesus. Saat ini kita belajar tentang malaikat, ya, karena banyak yang sudah yang bergabung dalam pemuritan bertanya tentang malaikat, karena mereka sudah melihat banyak sekali, ya. Jadinya gimana, Bu, untuk malaikat itu kok ada yang 1, ada 2 gitu, gimana, Bu, gitu kan. Ya, untuk mengaktifkan para malaikat-malaikat, ya, tentu saja hidup kudus, ya. Itu baca firman. Kalau untuk menarik malaikat itu dari sorga turun ke tempatmu, ya, kamu praise and worship, ya. Kamu ciptakan hadirat Tuhan dengan kamu menyembah, memuji Tuhan, ya, bermazmur, bahkan kalau bisa menari. Itu akan menarik para malaikat yang dari surga untuk bergabung di rumahmu, di tempatmu, sehingga banyak malaikat yang melayani kamu, yang aktif di sekeliling kamu. Bahkan ada malaikat yang pegang kecapi, ada yang malaikat yang pegang rebana, malaikat yang ikut nari. Nah, itu untuk malaikat bergabung, ya, dengan kamu. Dan saya ajarkan selanjutnya bukan hanya malaikat saja cukup bergabung, tapi gimana caranya para malaikat itu dikomando kamu, ya. Jadi malaikat itu adalah yang ilahi, ya. Ibaratnya itu pembantunya Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi melayani Tuhan Yesus Kristus dan melayani kita semua anak-anak Tuhan. Jadi untuk bergabung dengan praise and worship itu tadi, tapi untuk melangkah lagi, ya, kita harus mengkomando, ya, dikomando malaikatnya, disuruh gitu maksudnya, ya, kepentinganmu masing-masing, ya. Ada yang butuh itu, Bu, saya punya toko, ya sudah,
kamu aktifkan. Aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Allah Maha Tinggi. Aku aktifkan malaikat pembawa berkat untuk menarik pembeli dari 4 penjuru mata angin supaya pembeli datang ke toko aku. Begitu ya. Itu malaikat pembawa berkat. Ya, ada yang suka melayani, minta diaktifkan pelayanan malaikat penuai untuk menuai jiwa-jiwa ya, supaya datang lebih banyak kepada Tuhan, diselamatkan masuk surga. Ada juga untuk mengaktifkan malaikat melindung, ya. Aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Allah Maha Tinggi, mengaktifkan malaikat pelindung untuk melindungi anakku yang bekerja, untuk melindungi istriku umpamanya yang berbelanja, untuk melindungi orang tuaku yang sedang pergi kemana. Jadi malaikat-malaikat itu bisa dikomando ya. Ada juga yang suka peperangan roh, itu malaikat perang dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Allah Maha Tinggi, mengaktifkan malaikat perang untuk mengusir semua kegelapan, setan iblis yang menyerang aku, diusir, ya, diusir, dikalahkan ya, malaikat perang untuk melakukan tugasnya, ya, diaktifkan. Ada juga yang jomblo ya, belum menikah, belum punya pacar atau belum punya kekasih, ya ini yang ditunggu-tunggu. Aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Allah Maha Tinggi. Aku aktifkan malaikat perjodohan untuk membawakan pasanganku yang dari Tuhan, dari keempat penjuru mata angin, didatangkan untuk bertemu aku secara fisik ya, untuk dipertemukan secepatnya gitu ya. Itu yang jomblo-jomblo jadi seger ya, sukacita ya, bahwa semua malaikat-malaikat Tuhan itu diutus untuk melayani kebutuhanmu. Lah butuhmu apa? Ya tinggal aja. Aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Allah Maha Tinggi, otoritas Tuhan Yesus Kristus, mengaktifkan malaikat ya. Malaikat apapun bisa ya. Kan malaikat itu banyak, nggak tahu namanya. Sudah sebutkan tugasnya aja ya. Jadi mempermudah kamu ya. Mempermudah kamu untuk mengaktifkan ya. Karena kalau tidak malaikat itu dikomando, mereka akan berpangku tangan, liatin kamu terus. Maksudnya ngeliatin itu maksudnya dia minta tugas gitu loh sama kamu. Kalau kamu nggak ngeh, ya mereka berpangku tangan, nggak ada kerjaan ya pulang ke surga dan nyari anak-anak Tuhan lain yang banyak kerjaan, yang banyak memerintah, mengomando, minta tolong ya. Itu. Jadi malaikat-malaikat ini tugasnya untuk membantu kamu. Ya, umpamanya ada seorang ibu, seorang istri ya, suaminya kabur. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, aku aktifkan pelayanan malaikat Tuhan Yesus Kristus untuk menarik suamiku yang kabur. Ya, yang kabur dari rumah sudah beberapa bulan bahkan beberapa tahun, ditarik, dibawa pulang ke rumah bertemu aku dan anak-anakku. Nah, mungkin suaminya itu di sana sudah ada ikatan batin, ikatan cinta, ikatan perjinahan dengan selingkuhannya. Ya aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Allah Maha Tinggi, memutuskan ikatan batin dengan selingkuhannya, memutuskan ikatan perjinahan, ikatan cinta dengan selingkuhannya, diputuskan. Ya, setelah itu mungkin dirantai di sana, ya. Dirantai maksudnya mungkin selingkuhannya pakai perdukunan ya, dirantai di sana supaya tidak bisa pulang ke rumah ya, rantainya minta dihancurkan oleh malaikat Tuhan supaya dia bisa pulang. Kalau tidak pulang-pulang ya minta, aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Allah Maha Tinggi. Bila kuasa Tuhan Yesus Kristus menekan sama suamiku untuk harus pulang. Kuasa Tuhan yang menekan dia untuk membuat dia pulang. Banyak berbagai cara ya untuk mengaktifkan kuasa Yesus, mengomando malaikat, ya itu banyak caranya. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan itu nggak ngerti, Bu, gimana caranya doa, doa ini, doa itu. Mereka, seperti anak-anak sekolah minggu lagi. Jadi banyak
banyak nggak ngerti untuk berdoa aja, untuk ini itu gimana itu nggak ngerti. Jadi saya seperti ngajar anak-anak sekolah minggu. Jadi harus jelas, ya nggak usah banyak-banyak kata-katanya. Yang penting to the point aja, full power dengan membaca firman, langsung ya, langsung kelar ya. Jadi kamu-kamu semua yang mengaktifkan pelayanan malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat Rafael, dan malaikat-malaikat yang dari Tuhan Yesus Kristus itu, kalau kamu mengaktifkan para malaikat untuk melakukan tugasnya seperti yang kamu mau, itu malaikat itu connecting ya dengan kamu ya. Kalau kamu semakin banyak praise and worship, kamu banyak menyembah, kamu banyak baca firman, itu otomatis malaikat yang bekerja, yang kamu komando itu akan semakin giat, akan semakin gerakannya semakin cepat. Cepat ya, dengan kamu mengaktifkan malaikat dan kamu praise and worship, kamu memuji Tuhan terus, kamu membaca firman terus, bahkan baca firmannya itu dengan bersuara ya, nggak usah keras-keras ya, minimal telingamu dengar, itu malaikat itu connecting dengan kamu. Jadi malaikat itu dikomando melakukan tugasnya dan kamu praise and worship, kamu memuji Tuhan, kamu membaca firman, itu malaikat itu gerakannya cepat. Jadi kayak kamu itu ngirim power kepada malaikatmu untuk melakukan tugasnya. Tapi kalau kamu nggak praise and worship, nggak berdoa, malaikat yang kamu komando itu gerakannya melemah. Ya lemah dia. Begitu cara kerjanya di alam roh. Jadi kamu nanti akan mengerti ya. Akan mengerti semuanya. Ya, saya ajarkan cara-caranya biar kamu ngerti, karena memang banyak yang tidak ngerti lah gimana Bu ini doanya, doa ini doa itu. Aduh, aku sampai gitu ya. Ya maklum lah memang karena itu tidak diajarkan oleh uh, para pendeta-pendeta dan tidak ada yang ngajarkan selama ini. Jadi ya wajar mereka tidak tahu. Saya tuntun caranya seperti ini, doa ini, doa itu. Ya, jangan diusir setannya ya, tapi minta malaikat aja. Diikat darah Yesus, setannya dibawa naik gitu. Karena untuk menghadapi setan iblis ada juga Bu, setelah diusir setannya dari rumah naik di pohon-pohon di luar. Bahkan anakku sendiri ngusir ya, masih anak-anak ngusir, sekarang udah dewasa anakku, itu ngusir setan ya, mah aku sudah ngusir setan gitu, udah diusir pergi gitu. Ya aku gitu, aku cek ternyata setannya di depan garasi. Ya benar, setannya itu taat, tunduk dengan otoritas Tuhan Yesus Kristus. Ya tunduk, dia pergi dari rumah keluar, tapi ternyata di depan garasi. Jadi nanti kalau lengah masuk lagi. Ya itulah, cerdik ya. Setan itu cerdik, dia taat. Tapi dia punya strategi, ya tetap taat keluar. Tapi nanti lengah ya masuk lagi. Jadi nggak mau kita seperti itu. Ikat aja oleh kuasa darah Yesus, kuasa Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu minta malaikat aja bawa naik ke tahta Allah. Setelah itu Tuhan yang tentukan. Kalau Tuhan yang tentukan sempurna. Kalau kita usir ya ke tetangga, di pohon-pohon, nanti saatnya masuk rumah masuk lagi. Ya begitu ya. Ini untuk mengaktifkan para malaikat-malaikat. Jadi sudah jelas ya kebutuhanmu apa ya. Mungkin kamu nggak ngerti ya secara perekonomian, keuangan nggak ngerti. Mungkin Tuhan, sembakuku habis, Tuhan malaikat pembawa berkat tolonglah kirimkan sembako umpamanya gitu. Malaikat pembawa berkat kirimkan uang nih, uangku sudah mau habis ya. Begitu, ini untuk mengaktifkan ya, mengaktifkan dan untuk kamu mengomando, menyuruh ya. Itu sah ya, kamu menyuruh, kamu hidup sesuai firman Tuhan, kamu hidup dalam urapan ya. Dan kamu bisa mengaktifkan dan bisa mengomando malaikat-malaikat. Kalau kamu nggak tahu nama-namanya, tugasnya aja. Kamu pengen malaikat untuk melayani apa, udah ini tugasnya untuk mengusir apa gitu ya. Itu kalau diperlukan seperti itu. Kalau untuk para malaikat ya, ada juga yang bertanya, Bu, kalau saya jatuh dalam dosa, apakah malaikat masih melayani? Ya kalau sudah jatuh dalam dosa, ya terpisah dengan Tuhan Yesus Kristus.
Ya, untuk bisa dilayani lagi dengan malaikat ya bertobat, ya. Dan nanti malaikat akan melayani lagi, ya, terhubung kembali dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak connect sama Tuhan Yesus, malaikat tidak melayani kita. Kalau kita melekat sama Tuhan Yesus Kristus, kita itu punya hak untuk dilayani para malaikat-malaikat itu, ya. Untuk melindungi istri, melindungi suami yang kerja, untuk melindungi anak-anak, supaya tahu malaikat pelindung, lindungi anak-anakku supaya tidak kena apa itu namanya, ketularan-ketularan sakit di luar itu, virus-virus itu, supaya dihalau, ya. Begitu, ini penjelasan tentang malaikat. Terus, belajar gas ya, yang membaca Alkitab, yang sudah terbuka indera rohnya, 5 panca indera rohnya, lalu sudah terbuka, gas terus ya, gas terus membaca firman supaya semakin tajam ya. Mungkin sudah membuka matanya, telinganya, mungkin hidungnya belum, indera hidung, indera mulut, hingga indera kulit belum ya. Gas lagi sampai 5 itu harus bisa semuanya. Nanti dalam melayani, dalam aktivitas sehari-hari, 5 itu kerjanya bersaut-sautan ya. Begitu yang belum terbuka panca indera rohnya ini, karena yang lain-lain ini dapat percepatan, harusnya itu minimal itu 10 pasal setiap hari dibaca sebulan itu terbuka, tapi ini baru 6 hari, 7 hari sudah pada buka yang lain-lain. Jadi yang belum terbuka 5 panca indera rohnya, tenang ya, tenang, tetap gas, fokus gas membaca Alkitab ya, nggak usah panik, ada saatnya kamu bisa ya. Begitu, tetap semangat. Kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita, dan kita bawa kemuliaan Tuhan sampai ke penjuru bumi. Demikian, Tuhan memberkati. Salam semuanya ya. God bless. Amin.